Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali di acara kesayangan kita, Mimbar Agama Advent yang disiarkan oleh RRI Medan setiap hari Sabtu pukul 19.30. Kembali kami menjumpai pendengar setia kami, khususnya di pendengar setia kami yang berada di seputaran kota Medan. Ya, ada Bapak Indra Raja Guguk, ada Saudara Melvin, ada Bapak Pandiangan di Samosir, ada Ibu Sembiring di Tanah Karo. Dan dimanapun siaran ini boleh Anda dengarkan dengan baik, kami atas nama pembawa acara menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kesetiaan Bapak Ibu. Nah, pada malam hari ini sudah hadir bersama dengan kita hamba Tuhan, Pendeta Indra Sihotang. Selamat malam Pendeta. Selamat malam Pak, selamat malam Bapak Panggabean. Gimana kabarnya Pendeta? Luar biasa. Semangat ya? Semangat, terima kasih. Iya, jadi beliau ini adalah hamba Tuhan, Gembala Distrik dari Gereja Meskipun Hari ke-7 Distrik Medan Baru 2. Dan baru sebulan ini Pendeta ya? Ya betul Pak. Kita akan berkenalan dengan pendengar setia kami. Dan tentu dengan senang hati kami akan memberikan jawaban dari setiap pertanyaan yang disampaikan. Bagi Bapak Ibu yang ingin juga dilayani melalui doa dan mungkin ada pertanyaan dari firman Tuhan. Bahkan kami bersedia juga untuk diundang untuk mengadakan pendalaman rohani. Demikian Pendeta ya? Ya betul Pak, betul. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan, boleh disampaikan di nomor WA kami 0812 6086 6647 0812 6086 6647. Gimana Pendeta malam ini? Apa kira-kira tema kita? Tema kita adalah miskin di hadapan Allah. Oh iya, jadi miskin di hadapan Allah, apakah artinya itu? Kemudian ayat-ayat pendukungnya dan apresiasi dan aplikasinya nanti mungkin akan kita dengarkan dari Pendeta. Untuk itu kita akan terlebih dahulu berdoa. Setelah itu kita akan disirami dengan lagu rohani yang berjudul Sedap Harap pada Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Oleh karena pada malam hari ini kami kembali mengudara, menjumpai semua pendengar setia kami di rumah masing-masing atau dimanapun mereka bisa mendapatkan siaran ini. Hambamu beserta hamba Tuhan Pendeta Indra Sihotang akan menyampaikan mutiara kebenaran dari firman. Urapi hambamu dengan Roh Kudus-Mu, berkati juga semua pendengar setia kami, agar setiap kata-kata yang kami sampaikan boleh menjadi berkat dan menguatkan hidup kami lebih-lebih di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebuah lagu yang indah, Sedap Harap pada Yesus, dan itulah akan mengawali firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Indra Sihotang. Silakan Pendeta. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua pendengar setia RRI dimanapun kita berada. Shalom. Amin. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita dan memberikan kesehatan bagi kita di malam hari ini. Amin. Dan pada malam hari ini pembahasan kita adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Amin. Temanya adalah miskin di hadapan Allah. Ya. Pada umumnya bertentangan ya, kata miskin ini sesuatu hal yang tidak menyenangkan ini. Tapi kenapa disebut berbahagia? Karena salah satu sumber kebahagiaan ya uang. Kaya, uang, inilah sumber kebahagiaan sebenarnya. Ya. Salah satu, bukan satu-satunya, tapi salah satu. Semua bisa dibeli dengan kekayaan, dengan uang. Amin. Sekalipun segala sesuatu tidak diperoleh dengan uang. Ya. Tetapi yang merupakan sumber kebahagiaan salah satu dalam kehidupan kita adalah uang ataupun kekayaan. Berbeda, seolah-olah ini bertentangan dengan firman Tuhan ini yang menyatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apakah ini hanya sekedar menghibur? Seolah-olah memang hanya sekedar menghibur dan menguatkan. Firman Yesus yang disampaikan malam hari ini bagi kita pendengar setia dimanapun kita berada mempunyai makna yang sangat mendalam. Ya. Kalau manusia mungkin dia meneliti berdasarkan penelitian, pengalaman ataupun fakta. Tetapi Yesus bukan hanya berdasarkan penelitian, pengalaman atau fakta, tetapi juga merupakan Yesus mengetahui langkah ke depan. Ya, perjalanan dari awal sampai akhir. Jadi ini benar-benar kalau diteliti dalam penelitian ini sudah sangat valid dan sah. Jadi firman yang disampaikan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, ini tidak perlu lagi dipertanyakan. Iya. Hanya perlu pemahamannya yang lebih mendalam. Amin. Nah, untuk itulah malam hari ini pendengar setia RRI dimanapun kita berada, kita akan mendengarkan apa arti miskin di hadapan Allah. Secara harfiah, miskin artinya tidak punya uang,
tidak punya banyak harta, atau sederhana, atau bahkan disebutkan sering berkekurangan. Inilah miskin. Ya, tidak punya uang, sering berkekurangan, sederhana, bahkan seringnya ini tidak mempunyai sesuatu yang ingin ataupun diinginkan. Ada juga yang menyatakan, ini pendapat-pendapat dari firman Tuhan, para pengkhotbah menyampaikan, betul bahwa miskin itu berbahagia, tidak perlu dipertanyakan, dengan alasan begini. Karena kalau tidak punya banyak harta, membuat kita tidak mempunyai beban, tidak mempunyai banyak pikiran. Karena makin banyak uang, makin banyak beban ini. Iya. Makin banyak uang, gak bisa tidur nyenyak seperti halnya yang tidak punya uang. Kemudian kemana-mana pun lebih aman dia, gak takut-takut. Lebih takutnya orang punya banyak uang daripada tidak punya banyak uang. Nah, inilah pendapat yang menyatakan, betul ini. Secara harfiah memang betul, orang yang miskin lebih berbahagia daripada orang yang kaya, katanya. Bahkan ya, ada cerita yang menyatakan seorang anak orang kaya, dia tinggal di rumahnya yang bertingkat. Dia lihatlah keluar karena dia tidak bebas seperti anak-anak pada umumnya. Dia lihat anak kecil yang miskin, dia bebas, bermain hujan bebas dia. Memetik bunga, dia nikmati semua kebahagiaan itu. Inilah ya kebahagiaan yang diperoleh menjadi seorang yang bebas, miskin seperti itu. Jadi anak orang kaya yang kaya ini, dia iri terhadap orang yang miskin yang dilihat dari pinggir jalan sana, dari atap rumahnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan pada malam hari ini, inilah bahagianya di saat-saat tertentu lah ini. Nah, ada pendapat yang menyatakan, itu kan hanya saat-saat tertentu ini bahagia. Demikianlah jawaban dari cerita yang disampaikan mengenai itu. Karena dia bilang begini, bahwa tidak semua diceritakan cerita itu, hanya sebagian. Kenapa? Anak orang kaya ini hanya melihat sesaat, saat tertentu, waktu bermain-main, waktu dia menikmati alam. Tetapi nggak diceritakan selanjutnya, pada waktu anak orang kaya ini pergi ke pasar, pergi dia ke mall, ya di saat sekarang kan mall namanya, atau pergi dia tempat-tempat permainan anak. Si anak miskin ini menyatakan, betapa beruntungnya ya jadi anak orang kaya, dan betapa bahagianya menjadi anak orang kaya. Semua permainan yang dia inginkan bisa dibelinya. Semua makanan yang dia suka, selera dia makanan enak, tinggal keluarkan uang, beli, bisa dia dapatkan. Nah, inilah semua yang dirasakan oleh anak orang kaya ini bisa. Apa yang disukai, apa saja yang menyenangkan hati bisa dicapai. Jadi situasi tertentu ternyata lebih enak jadi orang kaya. Yang miskin ini susah. Ya, sangat sedih lah ya. Anak orang miskin ini melihat dia nggak bisa, dia melihat makanan nggak bisa dimakannya. Nah, jadi pendapat ini menyatakan kalau kita melihat arti miskin di sini menyatakan hanya saat-saat tertentu ini. Nggak selamanya anak menjadi miskin berbahagia, nggak selamanya. Hanya melihat situasi. Ya, kalau situasinya pengen makan, ini menyedihkan jadi orang miskin. Ya, kondisional ini. Kalau pengen sesuatu, ya menyedihkan jadi orang miskin. Bahkan untuk mencapai ada cita-citanya, menyedihkan jadi orang miskin. Karena di zaman sekarang, Bapak Penggabean ya, kalau tidak punya uang, cita-cita pun gak tercapai dia. Banyak yang terkendala cita-cita oleh karena tidak punya uang. Jadi oleh karena kemiskinan, makanya dituangkan dalam lagu ini banyak kata-kata dalam lirik lagu menyatakan bahwa kalau miskin ini sangat menderita. Jadi bertentangan, seolah-olah ini berbeda ini. Yang dinyatakan oleh firman Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, kalau disuruh juga memilih, para pemirsa setia dimanapun kita berada, pilih mana? Kita kaya atau miskin? Kalau saya pribadi dengan Bapak Penggabean, saya nggak tahu. Saya secara pribadi, saya lebih memilih kaya. Kaya di dunia dan kaya di surga. Kalau bisa. Dan kita pasti lebih memilih kaya. Jadi seolah-olah, ataupun kita lebih memilih, firman ini menyatakan, berbahagialah orang yang kaya di hadapan Allah. Jadi apa maksud Yesus di sini? Firman Tuhan yang menyatakan di sini, miskin di hadapan Allah, berbahagia. Apakah waktu Yesus mengkhotbahkan itu karena banyak pendengarnya orang miskin? Supaya menyenangkan mereka lah ini. Nanti diusir kita dari sini kalau menyebutkan gak berbahagia. Atau hanya sekedar menguatkan mereka. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan dimanapun kita berada. Miskin yang dimaksudkan di sini dalam terjemahan aslinya adalah blessed are the poor of spirit katanya. Ya. Berbahagialah orang yang miskin. Saya akan baca dalam bahasa